Panglima Buronan, bagian 3. Ketika Kalas Renggi ditikam, dua orang anak buahnya yang berada di sana dengan berteriak marah langsung menghunus golok dan menyerbu si pembunuh. Perkelahian pendek terjadi di antara tiga orang bertopeng kain itu. Tapi agaknya yang memegang senjata yang memancarkan sinar putih memiliki kepandaian silat sangat tinggi. Dua kali menggebrak, dua penyerang roboh mandi darah dan tewas menyusul pimpinan mereka. Raden Kertopati memanggul tubuh yang terasa sangat panas itu dan berlari sekencang yang bisa dilakukannya. Orang yang dipanggul tiada hentinya mengerang dan meminta, "Raden, lebih baik kau bunuh aku saat ini juga. Rasa panas yang memanggang ini tak bisa kutahan lagi. Perwira muda, sebagai prajurit kerajaan kau harus sanggup bertahan. Sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Jika Raden membunuhku saat ini, Raden akan terlepas dari beban dan bisa sampai di tujuan. Jangan pedulikan diriku, pentingkan tugas yang ada di pundak Raden." Raden Kertopati terharu mendengar ucapan bawahannya itu. "Jika kau sembuh, aku bersumpah untuk menaikkan pangkatmu," meluncur kata-kata itu dari mulut Raden Kertopati. Meskipun tenaganya sudah terkuras, tapi semangatnya seperti memberi kekuatan baru untuk terus berlari sambil memanggul tubuh perwira muda itu. Di kejauhan tampak nyala lampu kecil sekali di tengah sawah. Kesitulah Raden Kertopati berlari memanggul tubuh bawahannya itu. Untung saja daerah itu tidak kejatuhan hujan. Kalau tidak, berlari di pematang sawah yang licin tentu akan menyusahkannya. Di atas dangau di tengah sawah saat itu tampak dua orang pemuda duduk bercakap-cakap. Yang pertama seorang pemuda bertubuh ramping berkulit halus mengenakan pakaian kelabu. Yang kedua berbadan tegap kekar, berambut gondrong sebahu, berpakaian serba putih dan memakai ikat kepala putih. "Ada orang datang," kata pemuda berbaju kelabu. "Aku sudah tahu," jawab si gondrong seperti tak acuh. Lalu dia memandang ke jurusan barat, dari arah mana orang yang berlari itu datang. Dia memanggul seseorang, berlari kencang di pematang sawah yang kecil dan licin. Berarti memiliki ilmu meringankan tubuh dan ilmu lari yang andal. Hanya beberapa kejapan kemudian, orang yang berlari itu sampai di depan podok seraya berseru gembira, "Pendekar 212 Wiro Sableng. Syukur pada Tuhan, akhirnya kutemui juga kau." "Hai, siapa dirimu?" bertanya si gondrong seraya berdiri. Ternyata dia adalah murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede, yaitu pendekar kapak maut Naga Geni 212. Dia sama sekali tidak mengenali siapa orang yang datang ini karena baik muka maupun tubuhnya penuh lumuran darah. Tapi begitu memperhatikan lebih jelas, Wiro segera saja mengenali dan berseru kaget. "Sahabat Raden Kertopati, luar biasa sekali." Kepala pasukan kota raja tiba-tiba muncul di malam buta dalam keadaan bercelemongan darah dan memanggul sesosok mayat. "Perwira ini masih belum mati. Luka pada pahanya mengandung racun. Selamatkan nyawanya lebih dulu. Nanti aku ceritakan maksud kedatanganku." Lalu Raden Kertopati menurunkan tubuh perwira muda dari panggulannya. Pemuda berpakaian kelabu membantunya. "Bagus, kau pun ternyata ada di sini, sahabat. Bagaimana Raden tahu kami ada di sini?" tanya Wiro seraya garuk kepala. "Aku punya ratusan mata-mata disebar di 8 penjuru angin. Tidak sulit mengetahui di mana kalian berada. Tapi yang penting, tolong dulu perwira muda itu," kata Raden Kertopati. Lalu dia sendiri menjatuhkan diri di atas dangau. Tubuhnya terasa luluh lantak dan napasnya menyengal karena lari sejauh itu. Wiro merobek celana di bagian paha perwira muda itu hingga dia melihat lebih jelas luka yang dalam. Darah tidak mengucur lagi dari luka itu. Bagian tepi daging paha yang terluka tampak berwarna hijau gelap. "Racun ular jahat," desis pemuda berpakaian kelabu. Wiro mengangguk. Dia membuat beberapa totokan hingga perwira muda yang masih setengah sadar itu langsung jatuh pingsan. Lalu dikeluarkannya kapak Naga Geni 212. Sinar kapak memutih perak menerangi gubuk di tengah sawah itu. Mata kapak ditempelkannya ke luka yang terdapat di paha. Lalu pendekar ini mulai kerahkan tenaga dalam. Seperti disedot oleh satu kekuatan hebat, dari luka itu mengucur keluar darah kental berwarna hitam. Perlahan-lahan darah yang keluar berubah menjadi merah. Setelah dirasakan tubuh perwira itu terbebas dari segala racun jahat yang ada, Wiro mengangkat senjata saktinya. "Dia selamat, Raden. Aku tahu kau sanggup menolongnya," jawab Kertopati. Dia masih menelentang di lantai dangau dengan dada sesak turun naik. "Sekarang katakan, mengapa kau datang mencari kami? Pasti ada yang tak beres lagi di kota raja." Jilid 8. Gedung Kepatihan di mana Haryo Unggul tinggal bersama keluarganya,
merupakan gedung kedua yang memiliki penjagaan ketat setelah keraton, tempat kediaman raja dan permaisuri serta putra-puterinya. Di sebuah kamar besar yang terdapat di bagian belakang gedung malah kini terlihat 2 orang pengawal. Itulah kamar di mana Raden Siti Hinggil bersama Puji Lestari ditempatkan. Malam itu, Patih Haryo Unggul masih belum kembali dari istana. Sore tadi seorang prajurit datang dari utara, membawa sepucuk surat yang dikirimkan oleh Raden Mas Jayengrono. Begitu membaca surat, Patih Haryo Unggul langsung menuju istana dan memperlihatkan surat itu pada Sri Baginda. Teruntuk Y.M. Patih Haryo Unggul, di Kota Raja, gerakan kaum pemberontak telah kami gunting hingga tak mungkin mereka bisa menerobos dan melewati perbatasan. Melalui surat ini, saya ingin melaporkan satu hal yang tidak terduga. Saya melihat Raden Kertopati bersama pendekar kapak maut Naga Geni 212, Wiro Sableng, di antara pasukan pemberontak. Masih terdapat seorang kawannya, yakni pemuda baju abu-abu yang tidak saya ketahui namanya. Saya harap Paman Patih memberitahu hal ini pada Sri Baginda dan mengambil tindakan terhadap Raden Kertopati. Sudah sejak lama sebenarnya saya mencurigai kepala pasukan itu. Saya yakin dia juga yang telah meloloskan Wiro Sableng sewaktu ditahan di penjara dulu. Jika orang ini tidak segera diamankan, istana dan kerajaan akan terancam malapetaka besar. Teriring salam dan hormat, R.M. Jayengrono. Sri Baginda menyerahkan surat itu kembali pada Patih Haryo Unggul. Lalu bertanya, di mana Kertopati sekarang? Dia memang berada di luar kota. Namun, kepergiannya katanya adalah mencari pendekar 212, Wiro Sableng, untuk dapat menyembuhkan Raden Ajeng. Itu alasan yang dikatakannya pada kita. Sebenarnya dia ingin menemui kaum pemberontak. Musuh dalam selimut. Saya mohon petunjuk Sri Baginda lebih lanjut. Apalagi, jika dia berani muncul di Kota Raja, tangkap ular kepala 2 itu. Awasi gedung kediamannya. Bukan lebih baik kalau kita menyelidik kebenaran isi surat ini terlebih dulu? Mengapa begitu, Raden Mas? Saya khawatir tindakan yang terburu-buru malah bisa mengundang kericuhan lebih besar. Ingat ketika kita salah tangan menangkap pendekar 212 dulu. Kita ikut salah, walau Raden Mas Jayengrono yang sebenarnya punya ikhtiar. Sri Baginda terdiam sejenak. Aku serahkan semua kebijaksanaan padamu. Tapi aku tak ingin kita menempuh jalan salah dan terkecoh. Kalau sampai apa yang dilaporkan Raden Mas Jayengrono betul dan kita kebobolan, ingat baik-baik, tanggung jawab ada di pundakmu. Saya ingat hal itu, Sri Baginda. Ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Soal apa? Terlebih dahulu, mohon maaf Sri Baginda. Karena saya telah bertindak tanpa memberitahu atau minta izin lebih dahulu. Ini menyangkut kamar tahanan yang sejak beberapa hari lalu ditempati Raden Ajeng Siti Hinggil. Menurut keterangan yang saya dapat, kamar itu dulu dibangun secara sangat rahasia. Berarti ada sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Seingatku, Jayengrono yang mengepalai pembangunan kamar itu dan kamar-kamar lainnya. Betul sekali, Sri Baginda. Mohon lagi maafmu, Sri Baginda. Diam-diam saya melakukan penyelidikan. Saya merasakan adanya keanehan pada kamar satu itu, tapi tak dapat menemukan. Karena itu, saya mendatangi Gundil Ablang, kakek tua yang dulu jadi juru batu dan juru kayu pembangunan kamar. Gundil Ablang sudah pikun. Namun dari rangkaian keterangannya yang coba saya sambung satu dengan yang lainnya, dapat diduga terdapat sebuah pintu rahasia di dinding kamar itu. Gundil Ablang saya datangkan sendiri ke situ. Dia berhasil mengingat di mana pintu itu berada, malah menemukan cara membuka dan menutupnya. Kalau begitu, ujar Sri Baginda dengan muka berubah, selama istriku ditahan di kamar itu, ada seseorang yang mengunjunginya. Patih Haryo Unggul tak berani mengiyakan. Mungkin sekali Pangeran Matahari. Sri Baginda tiba-tiba berkata, saya meragukan sekali hal itu, Sri Baginda. Penjagaan di istana ini sangat ketat. Meskipun dia memiliki kepandaian tinggi luar biasa, tak mungkin menyelinap tanpa diketahui. Dugaan saya ialah bahwa orang itu, siapapun dia adanya, adalah seorang yang mampu keluar masuk istana tanpa dicurigai. Orang dalam sendiri, siapa? Saat ini tak dapat saya menebaknya, Sri Baginda. Aku harus tahu siapa orang itu. Kau harus menyelidik. Aku beri waktu 2 hari. Patih Haryo Unggul bangkit berdiri, menjura kemudian berlalu dari hadapan raja. Angin malam bertiup dingin. Sesosok tubuh turun dari kuda dan mengikat binatang itu pada batang pohon yang tersembunyi dalam kegelapan.
Setelah memperhatikan keadaan sekitarnya, dengan cepat dia melangkah menuju tembok timur gedung kepatihan. Gerakannya gesit, enteng, tanpa suara ketika dia dengan mudah melompati tembok tinggi itu lalu melompat lagi ke atas atap bangunan. Malam begitu gelap, orang itu mengenakan pakaian serba hitam dan wajahnya ditutup cadar hitam. Hanya sepasang matanya yang tampak liar bergerak-gerak. Hampir tidak mengeluarkan suara sama sekali. Si penyelinap mulai membongkar genteng di atas atap satu demi satu. Di lain saat, tubuhnya lenyap masuk ke dalam wuwungan. Kamar yang hendak disusupinya itu berada tepat di bawah. Dari atas, orang itu dapat melihat 4 prajurit pengawal di pintu masuk. Di dalam kamar menyala lampu minyak kecil sekali. Tapi cukup menerangi keadaan di dalamnya. Cukup untuk melihat bahwa di atas ranjang besar yang tertutup kelambu, terbaring tidur 2 orang perempuan. Lalu, 2 orang perempuan lain tidur di lantai. Yang di atas ranjang besar pastilah sang ibu dan anak, Raden Ajeng Siti Hinggil dan Raden Ayu Puji Lestari. 2 perempuan yang tidur di lantai tentu 2 orang inang pengasuh. Orang di atas loteng menggerakkan tangan kanannya. Satu cahaya putih memancar. Di tangan kanannya tampak sebilah senjata yang memancarkan sinar putih. Dengan senjata di tangan, orang ini lalu melompat turun ke dalam kamar. Kedua kakinya menyentuh lantai tanpa mengeluarkan suara. Dengan cepat, dia melangkah mendekati ranjang, menyingkap kelambu lalu senjata berkilat di tangan kanannya dihujamkan berulang kali ke tubuh 2 orang perempuan yang terbaring di atas tempat tidur itu. Aman sekarang, desis si pembunuh. Sekali melesat, dia sudah sampai di atas atap. Ketika dia hendak melompat ke tembok, di bawah sana didengarnya pekik jerit berulang kali. Sesaat, orang di atas atap terkesiap. Dia mengenali suara itu. Dadanya berdebar. Sesaat dia ingin kembali melompat turun dan masuk ke dalam kamar. Tapi saat itu pula, dilihatnya belasan prajurit berlarian menuju kamar. Lain dari itu, dari arah pintu gerbang gedung, tampak masuk seorang penunggang kuda diiringi 3 pengawal. Yang di depan adalah Patih Haryo Unggul, yang baru saja kembali dari istana. Mendengar ada pekik keributan di dalam gedung, Patih Haryo Unggul serta-merta melompat dari kudanya. Ketika dia hendak lari masuk ke dalam, didengarnya salah seorang pengiring berteriak. "Patih, ada orang melompat dari atap ke arah tembok." Haryo Unggul berpaling ke arah yang ditunjuk pengiringnya. Dan benar, dia masih sempat melihat sosok bayangan hitam laksana terbang, melompat dari atap menuju tembok. "Jangan lari," teriak sang Patih seraya memburu. Namun langkahnya tertahan ketika tiba-tiba sambil melayang, orang yang diburu memukulkan tangan kanannya. Serangkum angin dahsyat melabrak sang Patih. Untung saja, Patih tua ini masih sempat merasakan datangnya bahaya. Secepat kilat, dia jatuhkan diri ke tanah lalu berguling. Sambil berlutut, dia balas menghantam dengan pukulan tangan kosong kiri kanan sekaligus. Brakek, tembok gedung hancur berantakan. Tapi orang berpakaian serba hitam itu telah lenyap di balik tembok. Sewaktu Patih Haryo Unggul melompat ke atas tembok, dia hanya mendengar suara rentak kaki kuda yang dipacu dan akhirnya lenyap di kegelapan malam. Di dalam gedung masih terdengar suara pekik jerit. Haryo Unggul cepat melompat turun dari tembok dan masuk ke dalam. Saat itu, lampu-lampu besar telah dinyalakan. Raden Ayu Puji Lestari langsung menubruk dan merangkul tubuh Patih Haryo Unggul begitu masuk ke dalam kamar yang penuh sesak oleh prajurit pengawal. "Tenang, Den Ayu, katakan apa yang terjadi. Tenang, jangan menjerit." Puji Lestari menunjuk ke arah ranjang besar di mana terbaring 2 sosok tubuh perempuan. Tubuh itu penuh lumuran darah. Darah juga membasahi hampir seluruh tempat tidur. "Ya Tuhan," mengucap sang Patih. Dia memandang ke lantai di sudut kiri. Hatinya lega ketika di situ dilihatnya Raden Ajeng Siti Hinggil terbaring tak kurang suatu apa, meskipun seperti beberapa hari lalu masih saja tidak sadarkan diri karena tubuh kurus itu kini hampir tanpa tenaga lagi. Kedua matanya terpejam. "Raden Ayu, berterima kasih pada Gusti Allah. Raden Ayu dan Ibunda Siti Hinggil telah diselamatkannya dari malapetaka maut. Itulah sebabnya saya meminta Raden Ayu dan Ibunda untuk tidur di lantai seperti inang pengasuh. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang menyangka kalau yang tidur di ranjang bukannya Raden Ayu dan Ibunda?" Kasihan 2 inang itu, bisik Puji Lestari masih menangis walau kini sudah tenang dan berhenti berteriak. "Apakah Raden Ayu melihat atau mengenali siapa orang yang masuk dan melakukan kejahatan ini?" bertanya Patih Haryo Unggul. Puji Lestari menggeleng. "Lampu dalam kamar ini tidak begitu terang. Saya sudah tertidur. Semuanya berlangsung dengan cepat.
Saya baru terbangun ketika mendengar suara erangan halus dari atas tempat tidur. Patih Haryo Unggul memandang berkeliling ke arah para prajurit dan pengawal. Rahangnya menggembung. Musuh masuk ke dalam gedung. Tak satu pun dari kalian yang mengetahui. Apalagi mencegah terjadinya pembunuhan. Kalian dipecat semua. Jilid 9. Raden Kertopati langsung membawa Wiro Sableng dan si pemuda berpakaian kelabu ke gedung kediaman patih kerajaan. Seperti dituturkan dalam seri bajingan dari Susukan dan Pangeran Matahari dari Puncak Merapi, pemuda berpakaian kelabu ini bukan lain adalah seorang gadis cantik yang pernah menyamar sebagai nenek sakti bernama Nilu Tua Klungkung dan pernah mengabdikan diri pada kerajaan selama 4 tahun. Saat itu menjelang pagi, matahari masih belum tersembul dari ufuk timur. Meskipun ingin bicara panjang lebar dengan Wiro dan kepala pasukan kota raja itu, namun menolong Raden Ajeng Siti Hinggil harus diutamakan. Tanpa banyak bicara, sang patih membawa ketiga orang itu ke kamar di mana istri Sri Baginda itu ditempatkan bersama puterinya, dikawal oleh 2 lusin prajurit ditambah 2 orang perwira. Raden Ajeng Siti Hinggil terbaring tak bergerak di atas tempat tidur. Wiro Sableng hampir tidak mengenali lagi perempuan itu, saking kurus dan pucatnya. Puji Lestari memandang penuh tanda tanya begitu melihat pendekar itu muncul. Kami sangat mengharap bantuanmu, Wiro. Lakukan apa yang bisa kau lakukan, berkata Patih Haryo Unggul. Murid Sinto Gendeng garuk-garuk kepalanya. Sesaat dipandanginya sosok tubuh kurus dan wajah pucat itu. Lalu dia membungkuk dan dengan jari-jari tangannya dia membuka kelopak mata kiri Raden Ajeng Siti Hinggil. Bola mata itu berputar sedikit, tapi pinggir kelopak mata tampak membiru, hampir tidak kelihatan kalau tidak diperhatikan dengan teliti. Raden Ajeng ini keracunan, kata Wiro seraya berpaling pada Patih dan Kertopati. Tentu saja pernyataan ini membuat kedua orang itu, dan juga Puji Lestari, menjadi kaget. Pendekar 212 Wiro Sableng lalu keluarkan kapak saktinya. Sinar putih membersit di kamar itu. Wiro berpaling pada Puji Lestari dan berkata, izinkan saya menggores ibu jari ibundamu. Hanya melalui luka racun itu dikeluarkan. Puji Lestari mengangguk. Wiro memandang pada Patih Haryo Unggul. Sang patih juga mengangguk. Lalu Wiro menggoreskan ujung mata kapak ke ibu jari kaki kanan Raden Ajeng Siti Hinggil. Ketika ibu jari itu dipencetnya, darah yang keluar tampak berwarna hitam. Wiro mengambilnya sedikit lalu menciumnya. Tercium bau anyir yang aneh. Dia termangu sesaat sambil garuk-garuk kepala, membuat baik Kertopati maupun Haryo Unggul jadi tidak sabaran. Bagaimana? Bisik sang patih bertanya. Wiro lambaikan tangannya memberi isyarat agar sang patih jangan bertanya dulu. Lalu kapak maut naga geni 212 ditempelkannya pada goresan luka di ibu jari kaki Raden Ajeng Siti Hinggil. Perlahan-lahan Wiro mulai kerahkan tenaga dalam. Ternyata tanpa mengerahkan tenaga dalam terlalu banyak, dia berhasil menyedot racun yang ada dalam aliran darah perempuan itu. Mata kapak tampak dilumuri cairan putih. Setelah memperhatikan cairan putih di mata kapak, Wiro mendekati Kertopati dan Haryo Unggul. Dengan suara perlahan agar tidak terdengar oleh Puji Lestari, dia berkata, racun yang mengidap di tubuh Raden Ajeng tak akan membunuh karena memang bukan racun mematikan. Tapi mungkin karena sebelumnya keadaan tubuhnya sangat lemas, maka sekujur tubuhnya jadi seperti lumpuh, bahkan membuka mata pun dia tak sanggup. Lalu racun apa yang ada dalam tubuh Raden Ajeng? Bertanya Patih Haryo Unggul. Racun mesum, bisik Wiro. Maksudmu? Tanya Kertopati. Racun yang dapat membuat seseorang naik nafsu dan bergairah untuk melakukan hubungan badan. Haryo Unggul terbelalak. Sebaliknya, Kertopati kini menjadi maklum apa sesungguhnya yang telah terjadi. Tapi siapa yang melakukan? Ketika sang patih saat itu tiba-tiba saja ingat akan pintu rahasia di dinding kamar tahanan, Kertopati segera saja luncurkan ucapan. Siapa lagi? Pasti Jayeng Rono dalam semua ini. Jangan bicara seperti itu, Dimas. Kita harus mencari bukti. Sebaliknya, Jayeng Rono seperti memegang kartu atas dirimu. Ada sepucuk surat yang akan kuperlihatkan padamu. Apakah Panglima itu telah kembali dari luar kota? Patih Haryo Unggul menggeleng. Terdengar suara erangan halus dari arah tempat tidur. Semua orang berpaling. Sesosok tubuh Raden Ajeng tampak bergerak. Kedua matanya terbuka sedikit. Nah, Raden Ajeng mulai sadar, kata Wiro gembira. Puji Lestari langsung memeluk ibunya. Patih Haryo Unggul memberi isyarat pada Wiro. Diikuti Kertopati dan Nilu Tua Klungkung, orang-orang itu tinggalkan kamar tersebut. Ini fitnah paling busuk,
Paling terkutuk, teriak Kertopati selesai membaca surat yang diserahkan Patih Haryo Unggul. Surat itu adalah yang dikirimkan Raden Mas Jayangrono yang isinya mengungkapkan keterlibatan Kertopati dan Wiro Sableng dengan gerakan kaum pemberontak. Paman Patih tahu sendiri apa tujuan saya keluar kota raja. Mencari Wiro untuk dimintakan pertolongannya. Dan saya kembali kemari untuk membuktikan hal itu. Terus terang, sebelumnya ada keraguan di hatiku, Dimas Kerto. Tapi setelah kau benar-benar kembali dan kini Raden Ajeng tertolong jiwanya, maka keraguan itu pun buyar. Aku mempercayaimu sepenuhnya, kurasa, kata Wiro sambil garuk-garuk kepala. Kalau ada orang yang tak kembali ke kota raja, orang itu adalah Raden Mas Jayangrono. Dia akan jadi panglima buronan. Aku yakin memang dia yang mengatur semua kebusukan ini. Dia sengaja menghindar keluar kota untuk melihat perkembangan, apakah kedoknya akan terbuka atau tidak. Kini sebagian sandiwaranya telah tersingkap. Pasti dia yang keluar masuk kamar tahanan Raden Ajeng lewat pintu rahasia di dinding kamar. Pasti dia pula yang memberikan racun mesum itu agar dapat melampiaskan nafsunya. Bukankah Raden Ajeng selalu menolak permintaannya? Tunggu dulu, Dimas Kerto. Permintaan apa maksudmu? Bertanya Haryo Unggul. Raden Kertopati sadar kalau telah ketelepasan bicara. Dia berpaling pada Wiro dan berkata, sahabatku, sudah kepalang tanggung. Mengapa apa yang kita ketahui tentang hubungan Jayangrono dan Raden Ajeng di masa lalu masih kita rahasiakan? Mengapa tidak kau tuturkan saja apa yang kau ketahui? Apa yang kau dengar ketika mereka bicara di gedung kediaman Raden Ajeng tempo hari? Wiro Sableng jadi garuk-garuk kepala. Kau saja yang menceritakannya pada Paman Patih, Raden, sahut si pendekar. Tapi Kertopati menggeleng. Meskipun aku tahu kebusukan Jayangrono, namun sebagai atasan aku tetap menghormatinya. Pendekar, kau harus ceritakan padaku apa yang kau ketahui. Sekaligus ini untuk menghilangkan dugaan dan kecurigaan bahwa kalian memang bukan memfitnah. Wiro jadi serba salah. Tiba-tiba seorang prajurit masuk menghadap. Dia melapor bahwa 2 orang perempuan tua yang bekerja di dapur istana pada malam di mana Raden Ajeng diduga diracun orang, telah dipanggil dan kini berada di luar. Suruh kedua perempuan itu masuk, perintah Patih Haryo Unggul. 2 perempuan tua itu kemudian masuk dengan wajah keriput penuh ketakutan. Kalian berdua tak perlu takut. Katakan terus terang, pada malam 4 hari lalu, kalian berdua diketahui melayani dan menyediakan makanan untuk Raden Ajeng dan puterinya. Adakah kalian melihat suatu keanehan? Kami sama sekali tidak melihat keanehan apa-apa, Patih, jawab 2 perempuan tua berbarengan. Jangan hanya menjawab saja. Pikir dulu baik-baik, membentak Haryo Unggul. Salah seorang perempuan tua itu, yakni sang juru masak, tampak ketakutan sekali. Suaranya gemetar ketika berkata, saya hanya mencuri sepotong daging ayam sisa makanan Raden Ajeng. Tapi itu cuma sepotong kecil, Patih. Dan saya pulang, saya makan bersama suami saya. Justru itulah pangkal bahaya. Apa maksudmu pangkal bahaya? Tanya Kertopati. Saya malu menceritakannya, Raden. Jika kau menyembunyikan sesuatu dengan sengaja, kau akan masuk penjara, Nek. Juru masak tua itu jadi tambah kecut. Dengan mulut terkempot-kempot, dia berkata, sehabis makan sepotong daging ayam kecil itu, kami merasakan tubuh masing-masing jadi panas. Hawa aneh menggerayangi kami, darah kami seperti bergejolak. Kami diselimuti nafsu dan kami lalu melakukan hubungan badan sampai pagi. Padahal itu tak pernah dan tak sanggup kami lakukan sejak 10 tahun terakhir. Sehabis berkata begitu, nenek juru masak ini menutup mukanya dengan 2 telapak tangan. Wiro menahan cekikikan. Kertopati dan Haryo Unggul tersenyum-senyum sedang Niluh tua kelungkung tampak merah wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara si nenek menangis. Apa-apa ini? Kenapa kau menangis, Nek? Tanya Wiro. Kalau pencurian secuil ayam itu merupakan kesalahan dan dosa terhadap kerajaan, saya bersedia dihukum. Tapi bagaimana suamiku, bagaimana anak cucuku? Patih Haryo Unggul memegang bahu si nenek dan berkata, tak ada yang akan menghukummu. Kami hanya ingin tahu, apa cuma itu keanehan yang kalian temui malam itu? Ada keanehan lain, yang menjawab nenek pelayan. Dia yang mengantarkan makan malam itu ke kamar Raden Ajeng dan puterinya lalu pulang lebih dulu. Bagus. Ceritakan apa itu, ujar Kertopati pula. Malam itu, setelah makanan siap, tiba-tiba Raden Mas Jayangrono masuk ke dapur. Saya ingat sekarang, menyambung nenek juru masak.
Raden Mas Jayangrono bicara sebentar lalu menyuruh saya pulang karena katanya tugas saya selesai. Saya meninggalkan dapur tapi balik kembali karena selendang saya ketinggalan. Ketika saya masuk ke dalam dapur lagi, saya lihat Raden Mas Jayangrono masih di situ. Dia tengah menuangkan sesuatu ke dalam makanan untuk Raden Ajeng. Bagaimana tahu kalau itu hidangan untuk Raden Ajeng? Tanya Kertopati. Karena makanan untuk Raden Ayu Puji sudah dibawa pelayan lebih dulu. Dan Raden Jayeng memang mengatur begitu. Kamar itu jadi sunyi senyap. Beberapa pasang mata saling pandang. Kertopati mendekati Haryo Unggul dan berkata, "Paman Patih, saya ingat keteranganmu tentang penyelinap malam tadi yang telah membunuh 2 inang pengasuh. Saya yakin kau kini tahu siapa pelakunya." Patih Haryo Unggul mengangguk. Dari mulutnya meluncur kata-kata, "Memang keparat betul si Jayangrono itu. Sudah saatnya aku harus melaporkan semua perbuatannya pada Sri Baginda. Tapi, kalian berdua masih belum menerangkan hubungan apa yang terjadi antara Raden Ajeng dan Panglima itu. Biarlah saya yang menceritakan." Akhirnya Raden Kertopati membuka mulut. Sekitar 20-an tahun lalu, tanpa setahu Sri Baginda, Raden Ajeng menjalin hubungan dengan Jayangrono. Hubungan itu sampai menghasilkan 2 orang anak. Pertama Puji Lestari dan kedua Pangeran Anom, yang sampai saat ini masih lenyap dan tak diketahui di mana beradanya. Patih Haryo Unggul seperti mendengar suara geledek. "Ini bukan karangan atau fitnah, Raden? Terkutuk diriku jika memfitnah," sahut Raden Kertopati pula. Sang Patih menjadi tegang luar biasa. Kedua tangannya terkepal tanda dia juga sangat geram. "Kini aku dapat menduga jelas." Bukan menduga, tapi memastikan," berkata Haryo Unggul dengan mata berkilat-kilat. "Manusia yang menyelinap malam tadi ke gedung kediamanku ini dan membunuh 2 inang di atas ranjang adalah Panglima Keparat itu." Wiro menyeringai. Sambil menggaruk kepala dia berkata, "Aku yang tolol ini pun akan menduga begitu, Paman Patih." Jayangrono ingin menghabiskan riwayat Raden Ajeng karena takut rahasianya bocor. Sekaligus dia membunuh putrinya sendiri karena mengira pasti sang ibu telah memberitahu siapa adanya ayahnya sebenarnya. Manusia gila, tega membunuh darah dagingnya sendiri. Haryo Unggul bangkit dari kursinya. "Aku akan menghadap raja saat ini juga," katanya. Kata-kata Haryo Unggul terputus karena seorang prajurit berlari masuk dengan wajah pucat. Merasa terganggu, Patih itu langsung membentak marah. "Ada apa kau seperti dikejar setan? Tidak dipanggil, kenapa berani masuk?" "Maafkan saya, Patih," jawab si prajurit sambil membungkuk dalam. Sesuatu telah terjadi. Raden Ajeng yang tadi baru saja siuman dan sempat makan serta minum, kedapatan bunuh diri. Dia membenturkan kepala ke dinding batu. Tak seorang pun dapat mencegah. Begitu tiba-tiba dan tak terduga. "Gusti Allah," seru Patih Haryo Unggul. Dan semua orang yang ada di ruangan itu sama-sama menghambur keluar. "Paman Patih," Raden Kertopati cepat berkata, "saya harap Paman tidak usah menceritakan rahasia kehidupan Raden Ajeng yang gelap itu. Itu hanya akan menambah kalut pikiran Sri Baginda dan sekaligus menimbulkan rasa bencinya terhadap Raden Ayu Puji Lestari. Jika Sri Baginda sampai ketelepasan bicara dan Raden Ayu mengetahui sebenarnya dirinya, bukan mustahil gadis itu pun akan mengikuti jejak ibunya." "Bunuh diri?" Patih kerajaan itu termangu sesaat. Akhirnya dia berkata, "Kalian tak usah khawatir. Aku akan bertindak sebijaksana mungkin. Soal aib Raden Ajeng menjadi rahasia kita bersama.